Bu Dena. Selamat pagi Bu Sarifah. Iya Bu, besok itu kan kita rencana mau observasi ya Bu Iya. ya. Sebelum kita melakukan observasi, ini saya mau menyesuaikan jadwal dulu Oh ya Bu iya. ya. Besok kita mau observasinya di kelas berapa Di Bu? kelas 10 PM3. Nanti Rabu depan ya Bu. Oke, Rabu Di jam depan. pertama dan kedua. Oke. Insya Allah nanti di waktu itu saya akan meluangkan Iya. waktu untuk melakukan observasi. Iya. Iya. Nah, terkait materi yang akan disampaikan di kelas tersebut, materi apa Bu? Materinya tentang interaksi makhluk hidup. Oke. Nah, begini Ibu, nanti di sana saat observasi berarti nanti untuk fokus pembelajarannya itu adalah di pengembangan terkait metode atau model pembelajaran seperti apa Bu? Nanti saya menggunakan metodenya PBL ya Bu. Problem PBL. Based Learning. Iya. Jadi nanti akan saya tampilkan gambar berupa gambar, kemudian anak disuruh menganalisa dari gambar itu. Gambarnya nanti berkaitan dengan peristiwa sehari-hari. Oh iya, Bah. Itu yang sangat bagus sekali, Bu. Nah, terkait ini, Bu, bagaimana cara Bu Deno nanti mengukur bahwa anak itu bisa memahami apa yang sudah disampaikan Bu Deno? Itu bagaimana cara mengukurnya, Bu? Nanti kan di pembelajaran itu anak dibagi beberapa kelompok gitu, Iya. Bu. Dan setelah berkelompok mereka presentasi. Iya. Untuk mengukur keberhasilannya nanti dari hasil presentasi disimpulkan bersama-sama. Kemudian ada evaluasi yang harus mereka kerjakan. Oh begitu ya. Iya. Sangat menarik sekali Bu. Iya. Nah ini pembelajaran ya, pembelajaran yang sangat menarik sekali. Untuk tantangan Bu, tantangan yang nanti kemungkinan dihadapi sama Bu Deno, itu tantangan yang seperti apa Bu? Biasanya kalau tantangan berkaitan dengan kolaborasi itu Bu, Iya. kadang kan ada beberapa anak yang aktif, ada anak yang tidak gitu. Iya. Nah, bagaimana nanti cara saya untuk bisa memotivasi anak-anak yang kurang aktif dalam berkolaborasi dengan temannya, itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian ketika anak presentasi itu juga menjadi salah satu tantangan pada saat pembelajaran nanti. Iya. Wah, sudah matang juga ya Bu ya rencananya Bu Dena ya. Termasuk nanti untuk motivasi si anak terkait di proses pembelajaran agar si anak itu untuk selalu aktif di proses pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Nah kemudian Ibu berarti nanti saya saat observasi fokusnya di pengembangan si anak ya biar si anak itu aktif di proses pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Oke ya. Nanti saya fokusnya di pengembangan aktivitas proses pembelajaran seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Dena. Mungkin untuk pra observasi cukup sampai di sini ya Bu ya. Nanti sampai ketemu di waktu observasi.
Yang hari ini tadi datang paling awal siapa? Jam berapa sampai di kelas? Jam 6, selalu jam 6 ya. Ada yang terlambat? Tidak? Bagus ya, kalian sudah punya kesadaran diri untuk sekolah tepat waktu, sehingga tidak ada yang terlambat. Bahkan tadi ada teman kalian yang berangkat lebih awal. Dan akan mengadakan presensi terlebih dahulu 10 PM 3. Dinda, Aisyah, Alvini, Aprilia, Aulia. Pembelajaran ini biar semangat, kita biasakan dia kelas 10 PM 3. Yang ini akan dipimpin oleh Mas Akbar. Masih ingat biayanya? Masih. Biayanya juga dengan penuh semangat, sesuai dengan yang memimpin saya. 1, 2, 3. Pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ciri makhluk hidup, ya benar sekali. Ada berapa cirinya? 1, nafas, berat, ya, mafia, betul. Membutuhkan nutrisi. Membutuhkan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, ya, terhadap rangsang. Kalau tadi dikatakan memerlukan nutrisi, berarti memerlukan apa? Makanan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Selain tentang ciri-ciri makhluk hidup, belajar juga tentang komponen biotik dengan abiotik. Bedanya apa biotik dengan abiotik? Ya, biotik itu makhluk hidup, lingkungan yang mengacu pada makhluk hidup. Abiotik berarti ya tidak hidup, itu yang ada di sekitar kita. Kalau tadi sudah menjelaskan tentang pembelajaran yang kemarin, hari ini kita akan belajar tentang tadi pembentukan kelompok nanti ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian tentang dari lingkungan, kemudian tentang interaksi makhluk hidup. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti yang kalian lakukan membentuk 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 siswa berdasarkan hasil pretest ya. Nanti akan ada pretest. Dari hasil itu kalian silakan membentuk 6 kelompok. Kemudian nanti mengerjakan sesuai dengan LKPD yang diberikan. Dan sesuai dengan persiapan yang kemarin kalian akan membuat apa? Pop-up. Nanti temanya apa? Silakan disesuaikan dengan kelompok yang kalian dapatkan. Jadi ada 6 kelompok dengan 6 tema yang berbeda. Nanti silakan kalian mau pilih tema yang mana yang akan kalian gunakan untuk membuat pop-up. Sudah siap alat dan bahannya? Sekarang kita akan membentuk kelompok berdasarkan hasil tes yang kemarin yang sudah share di grup kelas kalian. Itu pembentukan kelompoknya. Silakan bergabung satu dengan yang lainnya. Jangan lupa sesuai dengan kelompok yang kalian
yang kita rasakan pagi dari bangun tidur sampai saat ini berada di kelas? Siapa yang mau mewakili untuk berbagi cerita hari ini? Saya. Ya, ada dua ya. Silakan salah satu dulu. Dimulai dari siapa dulu? Saya. Ya, silakan Sano bisa berdiri. Karena saya sebelum itu saya sholat dulu. Setelah itu perhatikan tempat tidur. Habis itu berlanjut dengan menyapu dan membantu saya menyendiri. Oh iya. Banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilakukan teman kita selama ini. Tapi sholat dulu itu harus. Biar apapun yang kita kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Terus tadi membantu membersihkan tempat tidur ya tadi ya, rapikan ya. Kemudian tadi membantu orang tua itu hal baik meskipun mungkin hal kecil tetapi bisa bermanfaat bagi orang di sekitar kita, bagi orang lain, bagi orang tua kita ya. Terima kasih Mbak Sanum yang sudah berbagi cerita pada hari ini. Itu nanti bisa teman-teman yang lainnya mengikuti meskipun hanya diwakili 2 teman ya. Saya yakin kalian juga sudah melakukan yang baik di rumahnya. Siapa lagi tadi? Silakan Mbak Diana ya. Jadi saya sehabis bangun tidur tidak lupa bersyukur karena masih diberi bangun tidur itu masih bisa gitu masih Beri bisa kesehatan bangun ya. ya masih diberi kesehatan karena lagi kehalangan jadi tidak sholat. Terus habis itu saya mandi pastinya terus membersihkan tempat tidur. Habis itu membantu orang tua menyiapkan untuk bekal saya sendiri. Habis itu sampai sekolah saya menyapa guru terus habis itu membuang sampah. Terima kasih Mbak Diana yang sudah berbagi cerita tadi. Tadi juga hampir sama yang dilakukan oleh teman kalian Sanom ya. Dari tadi bersyukur untuk kesehatan, kemudian sampai di sekolah, tadi tidak lupa bersalaman dengan Bapak Ibu guru yang ada di depan. Karena kebiasaan sekolah kita apa? Menerapkan salam, senyum dan sapa. Semuanya sudah berbagi hal baik hari ini? Ya. Kalau belum, silakan memberikan senyuman yang manis buat teman-teman kalian di sekitarnya. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Karena tadi bisa saling apa? Kolaborasi dengan teman. Hasil pop-up yang teman-teman buat tadi bagus atau tidak? Luar biasa ya. Bisa kalian ceritakan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau bercerita? Boleh salah satu yang didapatkan apa? Tadi sudah belajar tentang apa? Udah panggil aja ya. Yang didapatkan pada pembelajaran hari ini. Karina mana Karina? Karina sudah belajar apa hari ini tadi? Oh iya, tentang ciri makhluk hidup dari kelompok temannya tadi yang maju ya. Terus apa lagi tadi? Komponen abiotik dan biotik. Tadi juga diwakili oleh kelompok 3 yang memilih tentang komponen biotik dan abiotik. Perasaan Karina bagaimana? Senang. Karena bisa bergabung dengan teman dan mengetahui karakter teman dan juga bekerja sama yang masing-masing. Iya, bekerja sama mengenai karakter teman. Karena dengan belajar kelompok kita bisa memahami teman ya. Kalian bisa mengambil keputusan yang baik ketika saling berkolaborasi dalam satu kelompok. Tadi Budina perhatikan kemampuan kalian berkolaborasi, berrelasi dengan teman itu sangat bagus sehingga hasil yang kalian lakukan juga luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk sekolah. Evaluasinya silakan kalian kerjakan soal yang Budina kirim di grup ya. Ini Budina kirim linknya di grup kelas. Silakan nanti
minggu depan. Nanti kalau yang masih nilainya kurang bisa diulangi lagi, kalau yang sudah bagus dipertahankan. Kita sudah akhiri pembelajaran hari ini, dan nanti belajar di minggu depan kita memasuki materi di bab 2 tentang zat dan perubahannya gitu. Nanti silakan anak-anak membaca buku kipasnya di rumah, silakan tahu materi di minggu depan tentang apa. Itu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, tetap semangat dan sehat selalu untuk anak-anak 10 PM3. Nanti kembali ke posisi semula ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang Bu Dena. Selamat siang Bu Siti. Bu, kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Iya. Bu ya. Nah, berarti pertemuan hari ini kita akan terkait observasi kemarin, pembelajaran kemarin itu seperti apa. Bagaimana Bu Dena setelah melakukan observasi pembelajaran kemarin, gimana perasaannya? Perasaannya lega ya Bu, dan senang gitu. Senang, iya. Iya. Luar biasa sekali ya, anak-anak juga terlihat senang seperti itu. Kalau perasaan Ibu Dena merasa senang, gimana sih ketika pembelajaran itu kita refleksi tahap-tahapannya agar pembelajaran itu terlihat menyenangkan, terus Bu Dena juga sudah lega itu, kita bedah Bu, gimana pembelajaran kemarin itu seperti apa? Kemarin seperti yang Bu Siti perhatikan di kelas Ya. gitu ya, anak-anak kelihatan antusias dan mereka menikmati pembelajaran IPA saat itu. Jadi dibentuk dengan kelompoknya berdasarkan hasil pretest anak-anak, kemudian mereka berkolaborasi untuk membuat satu materi presentasi, dan ada yang memilih menggunakan Canva, ada yang memilih menggunakan kertas gitu, ada juga yang memilih menggunakan secara lisan, jadi tanpa menggunakan apapun dia lisan, tapi kompak dengan satu kelompoknya. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali pembelajaran yang sangat menyenangkan ya Bu. Cuma kalau dari pembelajaran kemarin saya juga lihat juga anak-anak kebanyakan antusias. Cuma kan dari Bu Dena sendiri mungkin ada tantangan yang Bu Dena hadapi saat pembelajaran kemarin. Kira-kira ada tidak Bu tantangan itu sendiri? Tantangannya kalau kemarin juga masih ada ya Bu, Iya. terutama berkaitan dengan anak-anak yang kadang di kelompoknya itu dia tidak begitu aktif ketika ada guru yang mendekati gitu, jadi belum punya kesadaran diri untuk dia berkolaborasi dengan teman untuk tugasnya seperti apa. Kadang ada yang masih jaga ke teman seperti itu. Karena kemarin pembagian kelompoknya itu hanya dibagi menjadi 5 kelompok besar, jadi mungkin terlalu banyak juga untuk satu kelompoknya. Kalau seperti itu Ibu, berarti nanti untuk tindak lanjut karena ada tantangan seperti itu ya Bu Dena, tindak lanjut yang Ibu Dena akan lakukan itu seperti apa Bu? Ya mungkin ke depannya akan saya buat kelompoknya menjadi lebih sedikit untuk anggotanya, jadi biar anak lebih maksimal untuk mereka saling berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, rencana yang sangat luar biasa ya Bu ya. Baik Ibu, untuk rencana tindak lanjut Bu Dena seperti itu, kira-kira ada tindak lanjut atau aksi nyata yang lain setelah dari proses pembelajaran kemarin itu ada tindak lanjut yang lain tidak Bu? Bisa juga ketika itu Bu, mungkin hasil presentasi atau proyek yang anak-anak buat itu saya serahkan ke anak-anak untuk memilih dia mau menggunakan media apa gitu. Jadi tidak saya paksakan harus satu media yang sama, biar anak-anak lebih kreatif untuk mengembangkan kemampuannya. Kalau itu rencananya kapan Bu melakukan tindak lanjut itu? Ya di pembelajaran berikutnya, mungkin beberapa pembelajaran setelah kemarin ya Bu gitu. Kalau untuk pengembangan diri dari Bu Dena sendiri itu kira-kira yang akan Bu Dena kembangkan lagi itu apa dan seperti apa kayak gitu rencananya?
Kalau dari saya sendiri mungkin tentang media pembelajaran ya Bu. Iya. Kalau kemarin kan hanya tampilannya berupa gambar Iya. gitu. Untuk kedepannya mungkin saya berikan sisipan berupa video. Jadi ada variasi media pembelajaran. Masya Allah ya, luar biasa sekali Bu Dina. Pembelajaran kemarin di kelas itu kita juga harus berpusat pada murid ya Bu ya. Iya. Dan pengembangan Bu Dina juga sudah terencana untuk tindak lanjut selanjutnya. Begitu Bu Dina untuk pasca observasi kemarin. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Siti dan Bu Deno. Iya, Bu Deno terima sama-sama. kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk diobservasi oleh Bu Siti. Bu Siti terima kasih untuk proses observasinya mulai dari pra-observasi, observasi sampai hari ini pasca. Saya lihat di paskanya tadi sudah sangat baik Bu Siti, sudah menerapkan prinsip coachingnya. Saya mohon terus berbagi dengan teman-teman. Bu Dewa terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa untuk dibagikan. Tadi yang saya dengar Bu Dewa sudah sangat-sangat berpusat pada murid, bisa diberbagikan ke teman-teman sesama begitu. Bu Dewa. Terima kasih Bu Dewa. Sama-sama. Salam sehat.